Jadi hari ini Ibu yang akan menggantikan. Nah, Ibu minta kepada siswa kelas 4 nantinya untuk tertib dulu ya nak-nak, karena Ibu akan memberikan materi pelajaran dulu pada siswa kelas 4 ya. Nah, jadi Ibu mohon kerjasamanya kepada siswa kelas 5 ya, supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Boleh kalian membaca buku pelajaran kalian dulu, yaitu buka halaman 20. Di situ ada tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, anak-anak, yaitu anak kelas 4 ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS ya. Dimana mata pelajaran IPS ini materi kita hari ini yaitu perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Tapi Ibu ingin membahas dulu yaitu perkembangan teknologi produksi ya. Teknologi produksi ya, itu perkembangannya mulai dari zaman dahulu sampai sekarang nantinya akan Ibu jelaskan ya. Kalian lihat di depan ya, yang akan Ibu jelaskan ya, teknologi produksi pada zaman dahulu ya, seperti ini. Nah, anak-anak perhatikan ke depan ya. Nah, ini Ibu tampilkan penjelasan dari perkembangan teknologi produksi ya. Di situ ada penjelasan ya kan. Makan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Salah satu makanan pokok kita adalah nasi. Nasi semula berupa padi. Itu adalah produk pertanian. Untuk dapat memproduksi padi diperlukan teknologi. Maksudnya yaitu teknik atau cara mengolah tanah pertanian sehingga menghasilkan padi ya. Jadi anak-anak, nasi yang kita makan itu ya tentunya melalui berbagai proses. Jadi dalam pembelajaran teknologi produksi ini ya, pada zaman dulu apabila untuk menghasilkan nasi ini tadi yang diolah dari padi, yang didapat yang dijadikan diolah menjadi beras ya, sebelumnya mendapatkan itu tentunya dari persawahan ya. Jadi yang ingin Ibu bahas di sini yaitu teknologi produksinya. Nah, seperti apakah teknologi produksinya untuk mengolah padi tersebut? Pertama, pada zaman dahulu manusia menggunakan teknologi produksi itu yaitu menggunakan tenaga manusia ya. Bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, kalian lihat kan di depan? Itu adalah orang yang sedang membajak sawah ya. Jadi dia menggunakan tenaga hewan ya. Nah, kalian lihat kan itu adalah hewan apa? Iya benar, itu adalah kerbau ya. Jadi itulah cara mengelola padi tadi dengan menggunakan teknologi produksinya ya, seperti itu ya, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan bantuan dari hewan ya. Nah, seperti itu dia. Nantinya juga pada saat pengambilan padi itu tadi juga dengan menggunakan tenaga manusia ya. Dengan diambil padinya, kemudian dipukulkan, kemudian dianya dibawahkan ke kilang padi, kemudian digiling dengan menggunakan kemudian ditumbuk dengan menggunakan alat tumbuk yang bisa memisahkan padi tadi menjadi beras ya. Kemudian selanjutnya teknologi produksi yang masa kini ya. Kalau tadi menggunakan hewan, nah kalau sekarang teknologi produksi masa kini tentunya menggunakan alat atau mesin ya, seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat ke depan ya. Ini gambar apa namanya
mana ini digunakan untuk memproduksi padi tadi, memproduksi beras tadi, ya, padi yang menjadi beras. Ya, sebelumnya untuk sawah itu supaya bisa lebih bagus, dianya menggunakan traktor, ya. Tentunya traktor ini pastinya menggunakan apa? Ya, memang dijalankan oleh manusia, tapi kan dia kan memakai mesin. Nah, mesin itu nantinya supaya bisa berjalan pakai apa? Pakai bahan bakar, ya, seperti apa? Solar, ya. Nah, jadi itulah perbedaan atau perkembangan teknologi produksi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Baiklah. Jadi anak-anak, ibu anggap kalian sudah paham, ya. Di sini tentunya dalam perkembangan teknologi ini pastinya lah ada keuntungan dan kerugian. Nah, nantinya ibu minta kalian mengerjakan tabel yang terdapat di buku paket kalian. Apa saja keuntungan teknologi produksi pada zaman dahulu, apa saja kerugiannya, dan begitu juga keuntungan dan kerugian teknologi produksi pada zaman sekarang, ya. Nah, kalian boleh kalian boleh kerjakan sekarang di buku paket kalian, ya. Di situ ada petunjuknya, ya. Jadi kalian kerjakan, nanti akan ibu minta hasilnya. Nah, untuk sekarang ibu akan melanjutkan memberikan materi kepada siswa kelas 5, dan ibu juga meminta kerjasamanya kepada siswa kelas 4 untuk tertib dalam mengerjakannya supaya pelajaran ini akan berjalan dengan baik, ya. Silahkan kerjakan, ya anak-anak. Oke, baiklah. Nah, anak kelas 5, nah sekarang ibu akan memberikan kalian pelajaran, ya. Tentunya ini sudah diberitahu oleh guru kelas kalian sebelumnya, yaitu melanjutkan tentang pelajaran sifat-sifat cahaya, ya. Tentunya kalian kemarin sudah diberi penjelasan oleh guru kalian. Nah, ini ibu ingin melanjutkan. Sifat-sifat cahaya itu kalian lihat di layar, ya. Nah, sifat-sifat cahaya, kemudian nanti pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan sama ibu guru kalian, yaitu tentang sifat-sifat cahaya itu apa saja. Nah, ini sekarang ibu jelaskan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti cahaya yang dapat merambat lurus, ya. Kalau di dalam sehari-hari itu kita misalnya di saat gelap, ya, seperti ini, kalian lihat kan tampak agak seperti gelap. Nah, seperti cahaya dari infocus ini, ya, kemudian menampilkan sesuatu gambar di papan. Nah, itulah yang namanya cahaya dapat merambat lurus, ya. Cahayanya lurus, ya. Nah, kemudian juga bisa dikatakan seperti kalau di situ dikatakan cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter, ya. Nah, lampu yang di ruangan rumah kita, kemudian senter yang misalnya kalau pada saat mati lampu. Nah, kemudian yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian kan pernah bercermin kan, atau kacahan, ya. Nah, itu kenapa kita ada diri kita di kaca itu? Yaitu tadi karena cahaya itu memantulkan, ya, ke diri kita, kemudian tampaklah kita di dalam cermin itu, ya. Nah, kemudian seperti cermin cembung juga, kayak di kaca spion kendaraan, ya. Nah, itu juga menampilkan cahaya, ya, maksudnya itu tadi tampak ada gambar di situ, itulah yang maksudnya cahaya itu dipantulkan, ya. Kemudian juga seperti reflektor pada lampu mobil atau lampu senter, ya. Nah, selanjutnya cahaya dapat dibiaskan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di depan itu, ya, di gambar itu yaitu gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan pensil, ya. Kalau kita lihat, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, di dasar kolom yang lebih dangkal dilihat daripada kedalaman sebenarnya. Kalau kita lihat kan kolom itu sepertinya dangkal, padahal waktu kita injakan itu dalam, ya, seperti itu, ya, namanya dibiaskan. Begitu juga
gambar gelas itu. Nah, selanjutnya cahaya dapat menembus benda bening, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cahaya yang menembus kaca atau gelas bening, ya, seperti tampak pada gambar. Nah, kemudian misalnya pada siang hari, kalau kita di luar dalam keadaan cuacanya tampak cerah, maka itu nanti akan ada bayangan karena cahaya itu mengenai badan kita, makanya adalah bayangan itu. Namun kalau misalnya dia terkena kaca bening, maka dia akan tembus, ya. Nah, baik, selanjutnya, nah yang terakhir, ya, cahaya dapat diuraikan. Contohnya terjadi pada pelangi, ya. Misalnya kalau pada saat hujan, ya, kemudian tiba-tiba panas, maka dia akan tampak pelangi, ya. Pernah kalian melihat seperti itu? Pernah, ya. Kemudian gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna, ya. Seperti misalnya kalau kita bermain gelembung-gelembung air sabun, nah itu nanti kalau dia ada seperti pelangi itu, itulah namanya cahaya yang dapat diuraikan. Adanya air itu tadi yang terkena cahaya. Jadi seperti gelembung itu juga dianya kan berasal dari air sabun tadi, ya. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Ya. Oh ya, jadi pelangi itu, ya, misalnya kan pada saat turun hujan. Nah, lalu tiba-tiba cuacanya cerah. Nah, kemudian nanti akan ada pelangi. Itu dari mana? Ya, karena itu tadi penguraian dari sinar cahaya tadi karena terkena air hujan, maka dia terjadilah warna-warni itu, yaitu pelangi. Nah, pelangi itu ada apa aja? Ada merah, kuning, hijau, biru, ya, jingga, ya, yang biasa disingkat dengan Mejiku Higbingyu. Nah, ya, ada ungu. Nah, baiklah anak-anak kelas 5, Ibu akan memberikan kalian pendalaman lagi dengan kalian mengerjakan tugas di buku LKS kalian, ya. Nah, kerjakan di situ, ya. Kemudian kalian kumpulkan esok pada guru kalian. Nah, anak-anak harus lebih giat lagi untuk membaca bukunya di rumah, mengerjakan latihan-latihan, dan Ibu harap kalian jangan bosan untuk mempelajari pelajaran yang kalian terima dari guru, baik dari guru kalian sendiri ataupun dari guru yang lain. Nah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, yaitu marilah kita sebelum pelajarinya, ya, marilah kita berdoa. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.